Sudah kami jelaskan dalam tayangan kami tadi yang menjadi pokok pertanyaan yang ada di benak masyarakat. Apa kira-kira yang menjadi penyebab kemudian dari pilot heli ini terpaksa mengambil keputusan untuk mendarat darurat di hutan Kerinci. Kemudian juga bagaimana proses untuk bisa menyelidiki lebih lanjut apa sebenarnya menjadi penyebabnya. Kita akan dengarkan langsung tentunya dari narasumber yang sudah hadir di samping saya yaitu Ibu Ruth Hana. Beliau merupakan mantan penyelidik KNKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ruth Hana. Selamat malam Mbak. Baik, Ibu Ruth tadi kalau kita dengarkan memang dari kemarin informasinya adalah keputusan tersebut diambil oleh pilot dari helikopter karena memang faktor cuaca. Bagaimana cuaca ini bisa mengganggu nanti mungkin Ibu Ruth bisa jelaskan lebih lanjut. Tapi sebelum kita dengarkan penjelasan lebih panjang lagi dari Ibu Ruth Hana, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan dari rekan kami Bayu Alfarizi mengenai proses evakuasi yang terus dilakukan hingga saat ini. Bayu Alfarizi, bisa Anda berikan informasinya untuk kami? Bagaimana kelanjutan proses evakuasi hingga malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat? Putri, selamat malam. Saya kabarkan kepada Anda dan pemirsa bahwa proses evakuasi di hari kedua ini pada pukul 18.30 tadi dihentikan. Karena cuaca sudah mulai gelap dan tim udara yang seharusnya melakukan traveling untuk mengangkat para korban menuju ke Super Puma itu tidak bisa lagi dilakukan. 18.30 semua proses dihentikan dan rencananya semua akan dilanjutkan esok hari. Itu pun Putri, jika kondisi cuaca memungkinkan. Karena kondisi cuaca di lokasi jatuhnya heli Super Bell milik Polda Jambi ini sering berubah-ubah dan tidak menentu. Baik itu arah angin, hujan maupun cuaca lainnya. Begitu Putri. Baik, Bayu Alfarizi, kami tadi mendapatkan informasi bahwa Anda mengatakan cuaca gelap sehingga proses evakuasi tidak bisa dilanjutkan pada malam hari ini. Adakah kendala-kendala lainnya selain faktor cuaca yang berubah-ubah? Yang terutama adalah faktor cuaca, Putri. Selain itu juga kondisi di mana pesawat itu, heli itu jatuh merupakan sebuah tebing dengan belantara hutan yang merupakan hutan yang tidak pernah terjamah oleh manusia, yaitu di areal Taman Nasional Kerinci Sembelat. Dan ini merupakan kawasan yang sangat sulit dijangkau karena kontur tanahnya itu berbukit dan memiliki tebing-tebing yang curam. Namun tadi tim berhasil menuju titik di mana heli jatuh, baik itu dari tim darat maupun dari tim udara. Dan karena cuaca berubah Putri, maka proses evakuasi dihentikan di pukul 18.30 nanti dan akan dilanjutkan pada pukul 6 pagi besok untuk menuju ke titik sasaran. Begitu Putri. Baik, Bayu Alfarizi, kita mungkin hanya bisa memprediksi bagaimana cuaca besok. Kita juga tunggu informasi yang akan disampaikan oleh BMKG, tapi setidaknya kita mungkin bisa lihat perbandingannya dengan hari ini. Hari ini bagaimana cuaca di sana? Hujan terus-meneruskah? Angin yang begitu kencangkah? Karena kalau kami tadi sempat lihat dari video yang diunggah oleh Basarnas itu kemudian kami melihat anginnya begitu kencang sekali. Bagaimana di sana, Bayu Alfarizi? Super Puma sudah melakukan upaya sebenarnya Putri 2 kali untuk menuju titik di mana para korban berada. Dan 2 kali itu juga Super Puma gagal untuk melihat titik yang akan dituju. Karena selain angin yang kencang, juga Super Puma kondisi di TKP itu tertutup kabut yang cukup pekat. Pada evakuasi yang ketiga dicoba kembali, namun kali ini lebih gagal lagi karena di lokasi itu ternyata tiba-tiba hujan. Dan akhirnya semua 6 heli yang dikerahkan untuk menuju ke tempat jatuhnya heli Super Bell ini gagal dilakukan. Begitu. Baik, Bayu, ada personel dari Dokes juga yang ikut dalam rombongan SAR gabungan ini yang berhasil menuju ke titik tempat heli ini begitu atau tempat dari rombongan Kapolda Jambi ini. Apakah mereka memberikan kabar bagaimana kondisi kesehatan dari rombongan ini? Baik Putri, yang tadi kami bisa berbincang dengan Kabid Humas Polda Jambi, beliau mengatakan bahwa tim yang turun dari Super Puma secara traveling ke
TKP itu salah satunya adalah tenaga medis. Tenaga medis inilah yang nanti atau saat ini sudah bekerja untuk memberikan tindakan medis bagi para korban, terutama untuk Kapolda Jambi yang memang kondisinya terus menurun, Putri. Baik, kami dengarkan informasi juga ada 2 personil dari Dokes yang turun dan juga bersama tim gabungan untuk bisa memberikan perawatan. Selain obat-obatan, Bayu, bagaimana dengan bahan makanan? Berapa banyak yang dibawa oleh tim SAR gabungan ini untuk diberikan kepada rombongan dari Kapolda Jambi yang terdampar di sana? Cukup untuk berapa hari kira-kira persediaannya? Jika kami tadi berbincang dengan pihak kepolisian daerah Jambi bahwa untuk logistik itu selain daripada makanan juga dibawa selimut dan terpal untuk tenda sementara di malam hari ini. Selain itu juga ada membawa power bank untuk tetap terjaganya komunikasi di titik lokasi. Baik. Diperkirakan, ya Putri, lanjut. Ya, silakan diperkirakan. Diperkirakan logistik itu bisa bertahan hingga 2 hari ke depan, Putri. Baik, Bayu Alfarisi, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan dari proses evakuasi ini. Oh ya, terakhir Bayu, rencananya besok pagi akan dimulai jam berapa proses evakuasi ini? Putri, tadi kami mendapat informasi proses evakuasi akan dilakukan pada pukul 6 pagi. Baik. Ini dilakukan secara cepat agar kondisi cuaca dapat terbaca dengan baik di lokasi nanti, Putri. Baik, Bayu Alfarisi, terima kasih sekali lagi untuk informasi yang Anda sampaikan. Kita harapkan besok cuaca cukup bersahabat sehingga proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar karena tentunya ini berkejaran dengan waktu juga. Terima kasih sekali Bayu Alfarisi. Ibu Ruth, kita masih belum ada kepastian mengenai apa yang terjadi pada helikopter pada hari itu. Tapi setidaknya yang kita dengarkan adalah faktor cuaca menjadi faktor penentu yang menghambat perjalanan dari rombongan Kapolda ini, Bu Ruth. Ya, memang kalau melihat video-video yang ditayangkan ini faktor cuaca yang paling dominan ya untuk menghambat evakuasi dan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan helikopter ini jatuh ya. Kalau melihat tebaran dari pecahan-pecahan pesawat ya kemungkinan besar ini juga karena mati mesin ya kemungkinan ya kemudian dia jadi berputar si pesawatnya sebelum menghantam bawah ya dan saya melihat kalau dari tayangan tadi selain cuaca juga kemungkinan besar ini adalah adanya kabut dan terbatasnya untuk visual. Jadi jarak pandangnya sangat terbatas sehingga makanya tidak tahu posisi di mana. Kemudian saya juga melihat pohon-pohon yang cukup tinggi ini juga menghambat proses evakuasi. Betul. Karena untuk menurunkan bantuan dari atas juga perlu ada ruang untuk menurunkan alat untuk mengangkut si korban yang dari Super Pumanya. Yeah. Nah itu yang saya lihat sih ini hampir sama kok kondisinya kalau melihat kecelakaan yang di Papua hampir sama. Selalu kesulitannya di cuaca dan kondisi lingkungan di mana pesawat jatuh. Terhambat dengan adanya pohon-pohon yang terlalu tinggi. Baik. Dan ini untuk cuaca juga ya cepat sekali berubah karena memang ini di perbukitan dan gunung itu sangat cepat berubah cuacanya dan juga berkabut. Nah baik. Itu jadi di dalam beberapa faktor untuk kecelakaan di helikopter ini memang 20% penyebab tertingginya adalah karena cuaca. Karena cuaca. Iya. Bagaimana tadi Ibu menyebutkan di awal dengan mesin mati. Artinya ini mesin mati dulu baru cuaca seperti apa. Tapi mungkin nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Kita akan jeda sejenak. Baik. Nanti kami juga akan dengarkan bagaimana upaya dari tim SAR untuk memberikan pertolongan secara maksimal di hari ini. Tapi setelah jeda kami segera kembali.